Dengan saya Kak Rose, hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Salah satunya adalah ada Oma Aji ya, Oma Enji. Assalamualaikum Bu, yang kemarin baru nengok cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti kita ngobrol ya sama Enji. Tapi seperti biasanya kita mojok dulu untuk membahas apa yang terjadi hari ini yang ramai menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Jadi hari ini tepatnya jam 10 pagi tadi sudah berlangsung ya ijab kabul pernikahan Al Ghazali dan juga Alisa. Ya aku nyebut nama belakangnya Alisa agak takut salah ya. Nah ini sangat cantik dan ganteng ya. Kalau Alisanya menggunakan riasan Sunda gitu ya. Kalau Alnya ya sama juga kali ya. Aku nggak tahu ding. Nah seperti apa sih suasananya? Jadi siapa yang menggandeng kedua mempelai ya tentunya yang menggandeng Al orang tuanya. Kita lihat yang berikut. Mantap banget ya, satu nafas. Itu yang menjadi wali nikahnya adiknya Alisa ya, adiknya Alisa. Nah ini kalau kita lihat ya, ini akhirnya pasangan ini resmi menikah setelah perjalanan cinta cukup panjang. Al deketin dari tahun 2014, sudah ditolak-tolak tuh ya, karena gitulah ya, belum srek kayaknya. Akhirnya jadian itu tahun 2016, 6 tahun pacaran, sempat putus 2022, nyambung lagi 2024, akhirnya di 2025 resmi menikah. Memang kalau perjalanan cinta itu kadang suka jalan mendaki menurun gitu. Mudah-mudahan langgeng ya buat Al dan juga Alisa. Nah kita lihat storynya Alisa ini sebelum akad ya, ini dia waktu itu dandan ya. Dan kita lihat komentar netizen, coba kita baca dulu. Aura mantannya terpancar banget, Masya Allah sama awak kalian. Yang berikutnya komentarnya, pasti ibu bapaknya mengalah untuk kebahagiaan anak karena anak mau ayah dan ibunya mendampinginya. Keren. Ya bukan anak maunya, emang harusnya gitu. Ya siapa emang yang mau ngapit dia kan? Ya kan Bu? Ya berikutnya, nggak nyangka mereka sudah sah. Mereka pacaran lama banget, putus terus balik lagi. Sekarang mereka sudah suami istri. Ikuti mereka lama sekali, langgeng selama-lamanya. Amin. Yang berikutnya ada lagi, Hari Patah Hati Nasional nih guys. Katanya patah hati melulu deh ya kan. Ya jodoh masih ada di luar sana, coba dicari-cari. Yang berikutnya ada lagi, guys aku nunggu di perempatan. Ayo buruan ke kondangan Al Alisa, keburu rendangnya habis katanya gitu. Ya ini dari serba-serbi pernikahan Al dan Alisa ini dari kemarin emang banyak menjadi perhatian publik mengenai pengaturan duduknya di mana. Tenang guys, masih ada resepsi. Masih ada pelaminan resepsi kan yang akan menjadi perhatian. Kemarin pas Irama juga cukup ramai, ada satu foto bahkan atau satu adegan yang viral, yaitu adegan di mana Mulan Jameela salaman sama Maya. Kita baca komentar netizen seperti apa dan kita lihat dulu video dan fotonya. Singkat, padat dan cepat ya. Komentar netizen itu kalau di video kan cepat banget set gitu. Kalau di foto lama dong. Coba lihat fotonya dulu, lihat gesturnya set. Nah gitu ya, gitu terjadi begitu cepat. Oh ini dari TV-nya Alel Dul TV ya. Komentar netizen itu kita baca. Tundukkan badan dan jabatan tangan Mulan gak akan menghapus sakit di hati Bunda Maya katanya gitu. Berikut nih, netizen tuh ya seru banget ya komentarnya. Kalau gue jadi Mulan, gue peluk Bunda Maya. Gue minta maaf sambil gue bisikin, Bun transfer dulu 200. Pasti gak jelas. Yang berikutnya, demi anak dia rela salaman sama orang yang ngancurin rumah tangganya dulu. Selapang itu hatinya Bunda Maya katanya gitu. Yang berikut, sebenarnya bukan sebenarnya menghancurkan rumah tangga kan akhirnya sama-sama bahagia ya. Tapi mungkin yang lebih sedih adalah yang membuat anak-anak itu sempat berada di fase bingung ya kan. Komentarnya ini belum aku baca yang terakhir ya. Moga aja ini jadi awal hubungan kedua keluarga ini semakin baik. Kayak keluarga Anang dan Kade itu masing-masing sudah sama-sama punya pasangan. Iya sih. Tapi itulah perjalanan hidup. Yang terjadi kadang-kadang kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi. Tapi yang penting adalah kedepannya gimana. Ya kan? Mudah-mudahan ini menjadi satu fase. Akhirnya ya ini menjadi keluarga yang co-parentingnya bagus, menjadi keluarga yang lebih besar lagi, silaturahmi terjalin seperti keluarganya ya itu tadi Anang, Kade sama
Iya, Anang dan Kade ya kan. Ngomongnya makin lama makin pelan. Oke, baik, kita langsung ke Om Haji. Ada Angelina Sonda, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Om Haji. Jadi ini adalah dua Oma. Oma. Ada artikelnya, seru Putra Alia dan Thorik punya 3 nenek beken gitu ya. Satu Om Haji, satu panggilnya apa? Nin. Nin. Yang satu lagi panggilnya Bugen apa? Gada. Oh. Jadi beda-beda semuanya. Beda-beda semua ya. Anaknya, cucunya nanti harus hafalin tuh ya. Seperti apa proses kelahiran yang sempat dibagikan oleh Thorik dan Alia? Kita lihat mereka. Gimana Oma ngelihat yang tadinya kecil, anak kecil sekarang udah punya anak. Iya ya, dan lebih mengharukan lagi melihat diri sendiri ya. Kenapa? Oh ya, ternyata udah oma-oma. Kamu ngeliat Alia gimana jadi ibu gitu? Kayak apa? Itu anugerah terindah ya, ketika melihat bayinya gitu, dan amazed aja bahwa dalam perjalanan hidupnya Alia akhirnya sekarang Alia jadi ibu. Terus kalau lihat kan ini konten-konten di bagian mereka berdua kan menuju ke operasi sesar, masih ya mesra-mesra ditemenin gitu ya, mereka tidur di kasur rumah sakit itu gitu, saling menguatkan. Pada saat ini juga tuh ya, kamu nggak datang ke rumah sakit? Aku kebetulan kajian pada hari itu, dan memang kan kalau jadwal kajian tuh udah sudah ada jauh-jauh hari ya, dari 6 bulan sebelumnya. Tapi insya Allah lah, yang penting selamat. Dan doa dari jamaah juga banyak. Jadi kamu ikut update nih? Update dan deg-degan sebenarnya ya kan. Jadi pada saat udah mau kajian tuh udah minta excuse dulu, mohon maaf ya kalau mungkin agak nggak konsen. Nggak konsen gitu ya. Tapi pas dengar kabar sudah dengan selamat melahirkan, masya Allah. Jadi kamu apa nih, buka WhatsApp atau sambil ngeliatin, kan itu juga di Instagram mereka posting? Udah langsung aja zikir aja, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Malah makin kita jadi parno juga kan kalau ngeliat. Kan so sweet ya. Tapi kamu ngeliat pasangan ini gimana sih? Alhamdulillah, ini adalah awal, dan pasti ujian demi ujian, mudah-mudahan mereka bisa melalui dengan agama mereka yang kuat lah. Amin. Ini postingan Angie waktu menjenguk pertama kali ini ya gitu ya. Aduh, alhamdulillah, kabar gembira, masya Allah. Welcome to the world, Arash gitu. Nah, ini yang lucu adalah apa nama panggilan kita? Tadi sambil ketawa-ketawa lucu membahas panggilan. Oke, ini panggilan ya, Om Haji. Jadi yang paling itu dipikirkan dari kapan tuh panggilan? Sebenarnya pas nyampe di sana, Ibre langsung bilang, dipanggil apa? Langsung gitu. Bolehkah aku melihat dulu bayinya? Lucu banget. Nah, Oma, jangan Oma lah teh ya kan. Kan aku ada Oma di rumahku gitu kan. Enggak, tapi kan pasti Aji suka kalau misalkan kamu dipanggil Oma, karena dia juga pasti mau dipanggil Opa gitu kan. Secara dia Belanda Ji ya. Dan kamu kan Manado juga pasti dipanggil Oma. Oke, ya udahlah ya. Terus apalah arti sebuah panggilan, tapi tentunya menunjukkan identitas. Ya udah teh, mau diganti Kianu, kalau dipanggil Oma enak gak sih? Terus kata Kianu, ya terserah Mamilah gitu kan. Oma ya. Ya Allah, lucu banget jadi sih. Om Haji. Om Haji. Nah, kalau kita lihat di postingan-postingan ini kan pasangan yang memang sering membagikan keseharian mereka ya. Tapi kan foto bayinya belum launching nih gitu. Emang dengar nggak ada rencana emang akan ditunjukkan atau memang ya nanti nunggu setelah berapa bulan? Kalau kami kan orang tua pasti memberikan kebebasan sepenuhnya kepada Alia dan Thorik gitu. Dan kami sangat menghargai, bahkan ketika mau lihat pun kan kita ya mereka sudah berumah tangga gitu, dan ada ayah ibunya gitu. Masya Allah, jadi adab itu yang selalu kami orang tua ingin tunjukkan kepada anak juga, bahwasannya mereka punya keluarga, ada adabnya juga kami sebagai orang tua gitu. Bahkan untuk menjenguk kan harus kasih tahu dulu bisa enggak kan, namanya menyusui per 3 jam capek ya kan. Iya, betul. Jadi ini udah pulang tapi ya pasangan itu udah di rumah. Udah menjenguk juga di rumah. Belum. Jadi kami tuh memberikan kebebasan sepenuhnya kepada Alia, tapi maksudnya kalau WA-WA-an kan di grup gitu kan. Anytime. Ini berarti 3 nenek-nenek ini ya. Dan juga ada eyang-eyangnya kan, ada andung-andungnya juga kan. Kakaknya Mas Aji gitu loh. Ada Om Muji, ada Mama Dewi, belum kan cousin dari Mas Said Condro di Ningrat itu
itu adalah keluarga yang sangat besar. Masya Allah. Makanya aku juga membagikan kabar gembira ini ke keluarga besar Mas Said itu, exciting semua lah ya. Alhamdulillah, yang penting kan kita wajib, walaupun itu sunnah, tapi kita juga harus memberitahukan kepada keluarga kabar gembira, mohon didoakan. Jadi istilahnya kalau untuk menjenguk ya ditunggu pasangan ini siap dan terbiasa dengan jadwal bersama bayi. Betul, gitu ya kan? Kita pernah ngalamin ya. kayak zombie kan waktunya 3 jam bangun, 3 jam bangun, 3 jam bangun. Ya, sampai mungkin beberapa hari kalau udah ada waktu yang lebih enak ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal tadi kan, ya ini adab, kita harus ya adab walaupun begitu. Akhirnya ini ada juga artikel yang membahas ya keluarga yang spesial, yaitu Angelina Sondakh kemarin sempat dibanding-bandingkan juga dengan Mulan Jamila yang tadi kita bahas di pojok. Sayyidina Muhammad, masa sih baru update nih ya. Baru tahu ya, aku tunjukin, aku juga baru tahu nih bunyinya. Mulan Jamila patut contoh Angelina Sondakh, ibu sambung yang tidak ikut campur dalam pernikahan Alia Mas Said namun berakhir harmonis. Jadi obrolan kita di sini itu viral, Bu. Obrolan yang mana? Yang ini, coba kita lihat. Allah, ini ya. Tapi kita nggak pernah tahu juga yang terjadi di keluarga yang sedang menikah itu. Cuman ya anggaplah itu sebuah pengingat pelajaran juga. Kalau hal yang baik perlu kita contoh ya. Tapi kita baca komentar netizen berikut ini. Mbak Angelina Sondakh, coba tolong bisikin Mulan gimana cara jadi ibu sambung yang positif vibes. Ini ya, ini mah orang kalau udah kesel apa aja salah ya kan. Yang berikutnya, Mulan contoh tuh Angie nggak pernah mau berusaha ikut-ikutan, tapi tulusnya berasa. Emang Mulan tuh ikut-ikutan? Enggak juga kan? Gimana sih? Kenapa Mulan yang dimarahin ya? Yang berikutnya, sederhana tapi Mulan, Ahmad Dhani, Maya nggak bisa katanya gitu. Emang iya? Oh ya, berikut ya. Aku agak kurang ngikutin sebenarnya. Yang berikut ya. Aduh, ya. Oh, ya gitu ya. Ini agak. Masya Allah. Ya memang itu sebuah. Kamu gimana tahu ini viral dan banyak komentar? Aku baru tahu kalau namaku disebut begitu ya. Tapi Masya Allah, apapun itu kan kita nggak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Betul. Dan aku juga nggak mau punya ya slot untuk menghakimi orang lain. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan, maksudnya kalau saya kan ke anak-anak, ketika kita belajar soal agama, kita tahu apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang boleh, apa yang enggak gitu. Dan aku sangat memberikan kebebasan kepada Alia, kepada Sahwa gitu. Dan terus menganjurkan mereka mencintai ibunya, karena itu adalah ibadah seumur hidup. Bagaimana kita mengabdi kepada orang tua. Kebetulan saya juga punya mami sekarang. Nah, kerasa banget begitu bagaimana sesungguhnya apalagi anak kandung itu punya kewajiban untuk orang tua kandung. Orang tua kandungnya. Oke, yang berikut kita menuju ke bahasan selanjutnya. Ini kemarin juga ada kabar yang dibagikan oleh Angie, kesedihan juga gitu, kehilangan sepupu yang ya menjadi bagian juga dalam kegiatan kamu. Sebetulnya usianya masih muda. 38 tahun. 38. Jadi pas aku di dalam, Leri ini sungguh yang nganter piano gitu ya. Dan aku juga merasa tersuwerti lah. Karena apa? Karena kalau diantarin sepupu itu sebenarnya adalah anak dari adiknya mamiku. Jadi kan rasanya ya baik sekali ya, merasa aman ya. Kemudian aku bebas dia nganterin aku juga gitu. Tapi dia nggak pernah kasih tahu kalau sesungguhnya dia sedang sakit. Jadi kamu tahu kalau dia lagi sakit sampai meninggalnya itu? Taunya pas udah sekarat lah ya. Tapi ternyata kan ini penyakit yang memang udah lama lah. Jadi dia ada seperti tumor di ginjal dan di kepala. Dia nggak pernah cerita, nggak pernah share. Ini orang yang baik ya. Aduh, ya berasa banget karena kan yang namanya kemana-mana sama dia gitu. Dan kalau misalkan sama Leri kan aku terhindar dari fitnah janda. Alhamdulillah ya maksudnya. Karena saudara ya. Karena saudara kan. Dan ngejagain, nungguin aku sampai pagi gitu. Bahkan kalau aku ke masjid pun dia walaupun Nasrani ya, dia mau ke masjid gitu. Aku tanda tangan Al-Quran dia mau juga gitu. Jadi ya bismillah, mudah-mudahan diterima di tempatnya. Kianu gimana menerima kabar ini? Kalau Kianu masih sampai sekarang tuh dia masih kehilangan. Karena mungkin kan mereka tuh akrab banget lah. Jadi
Larry ini juga termasuk orang yang selalu membackup Keanu. Jadi kalau Keanu ada bohong-bohong sedikit, ya kan, ya Allah. Bener, aku sampai Baik banget ya. terakhir aku sempat marahin mereka berdua. Ya Allah, itu benar karena mamiku lagi sakit. Tiba-tiba pokoknya ada yang aku tanyakan dan satunya ngomongnya begini, yang satunya nge-backup. Padahal kejadiannya tidak seperti itu. Nah aku juga agak, ya Allah, ler gitu. Tapi itu karena dia cintanya sama Keanu, gitu kan. Jadi dia selalu nggak mau kalau Keanu yang dimarahin. Tapi menurut versiku kalau kayak begini nanti Keanu kemanjaan. Nah, jadi kan Keanu masa kecilnya itu banyak banget orang yang mungkin merasa sayang gitu. Nah tapi kan ini sebenarnya jadi bom waktu buatku. Iya. Nah hal-hal yang kecil gitu kan, mamanya maunya Keanu mandiri gitu loh, nggak manja gitu. Ya mungkin Tapi karena orang itu kasihan, jadi dimanjain. Datang ibunya, wah udah berubah langsung. Sampai itu aku ngomong gini, Kak. Kalian kasihan sama Keanu, terus kalian kasihan sama saya siapa? Gitu kan, ya Allah, ya kan. Karena kan akhirnya semua permasalahan Keanu harus saya hadapin. Ibu memasuki usia puber. Jangan ya gitu kan. dong, ya kan, usia. Itu nggak berkaitan dengan siapa yang manjain, itu masalah memang udah saatnya. Masalah lagi hormon puber, ya. Contohnya seperti yang berikut ini ya. Ada fotonya kamu update foto sama Keanu. Oh iya. Jadi gini. Ini kan bagus, haru biru, ganteng banget lagi Keanu di situ. Aduh. Tapi netizen salfok sama, kok dia pakai anting? termasuk Fashionnya dikomentari, ya kan? Ada komentarnya coba. Komentarnya ada. Mana baca? Mohon maaf ya, sebelumnya kok bisa Keanu diperbolehkan pakai anting ya? Aduh, termasuk. Itu adalah salah satu yang paling aku selalu berantemin sama Keanu. Tapi andaikan dirimu tahu ketika dia membalas kata-kata yang makanya jangan kelamaan ninggalin saya. Aduh. Ya udahlah. Ya Allah. Kayak kita lah. Ikro salat 5 waktu. Kemana aja 10 tahun kemarin, ya Allah. Ibu, sabar Bu, itu Ibu memasuki waktu Indonesia. waktu mau anak 50 puber. tahun. Waktu bagian anak puber itulah ya. Sabar Bu, akan segera berlalu. Pasti Jadi bisa. akhirnya sama seperti ke Alia, ke Sahwa. Aku rasakan anak adalah titipan. Betul. Dan tugas utama saya adalah mendoakan. Betul. Nggak memaksakan. Iya. Gitu. Makanya kalau ya udah udah sholat, ya kan. Yang penting dia lihat aku ngaji. Oh iya. Nah, yang Karena penting lebih lihat pada tindakan dan dan doa-doaku sesungguhnya sedang terkabul nih. Kayak kemarin ya kan, tiba-tiba Keanu bilang, oh ya udah Mami, aku mau deh ikro. Bulan yang lalu, Kin, ikro yuk ikro satu, nanti Mami kasih uang, gitu kan? Enggak mau. Tiba-tiba didiemin, makanya pakai ngaji aja, pakai doa aja. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada bulan. Mami, dia kirimin video. Ikro. Masya Allah. Makanya kadang-kadang kita nggak usah maksain ke anak apa yang kita mauin. Kekuatan ibu adalah doanya. Bismillah. Oke, next kita ngobrol lagi sama Angie. Berikut ada bintang tamu kita selanjutnya, ada Bian P ya. Bian ini membagikan kisahnya, dia menjalani operasi wajah dan ada buat badan juga sampai 10 kali karena merasa kecewa. Beberapa kali mengalami penolakan baik itu pekerjaan, hubungan maupun pertemanan karena dianggap wajahnya kurang menarik sehingga dia melakukan operasi 10 kali. Seperti apa kisahnya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Bian P. Panggilannya P benar? Bian. P-nya itu dari apa? Emang P gitu nama? Adalah nama panjang. Oh, ini panggung ya P ya. Oke. Kita lihat ini ada Bian sendiri yang membagikan kisahnya dan ada sebuah artikel headline. Iya, yang bunyinya adalah seperti ini, coba kita baca ya. Ada artikel bunyinya adalah viral. Sakit hati terus mendapatkan penolakan, pemuda ini nekat melakukan 10 kali operasi wajah untuk merubah penampilan. Ini diupload lagi oleh Bian dan kemudian caption Bian bunyinya adalah tidak hanya 1 kali tapi berkali-kali, tidak hanya pekerjaan tapi juga hubungan. Dunia jahat sama laki-laki yang nggak punya uang apalagi penampilan. Dan ini kamu nge-upload foto kamu zaman dulu. Iya. Dan sekarang setelah berkali-kali operasi. Emang udah diniatin Kak dari dulu. Tapi benarkah karena dari kecil pun kamu sering dibully karena wajah kamu berbeda dengan? Bukan dibully sih, lebih ke
Digodain. candaan kecil. Kayak apa candaannya? Ini anak siapa ya, kok gak mirip gitu kan. Keluarga semuanya kayak rambutnya keriting, hidungnya lebar, terus kayak ini anaknya siapa, kakaknya kok cantik banget gitu. Ini adanya kenapa nggak mirip. Mungkin kalau masih kecil kayak nggak terlalu didengerin ya. Terus makin dewasa, makin kesini ya mulai ngerti gitu. Oke. Apa yang paling dalam yang masih menusuk sakit di hati kamu? Kamu tadi baca ini, caption kamu sendiri pun kamu teringat luka-luka lama. Apa? Yang bikin sakit hati ya, aku mikirnya kalau misalkan selain dari penampilan, mungkin aku bisa lebih bikin orang tertarik dengan bakat aku yang lain gitu. Misalkan aku udah berbuat baik hati, aku udah ramah sama siapapun, tetap aja selalu kayak tersisihkan gitu. Apa? Ada satu kejadian seperti apa? Contoh konkretnya misalnya. Ya kalau misalkan diceritain kejadian, ini di lingkungan kerja dulu ya. Aku dulu pernah melamar kerja sama teman. Aku bareng-bareng sama dia. Tapi kenapa selalu dia itu kayak diterima terus kerjanya? Aku nggak pernah diterima, walaupun sekalinya diterima itu di bagian part time. Kalau enggak cuman acara bazar, event. Berarti kan aku sebenarnya udah kepake ya buat kerja. Tapi aku tanyain, aku boleh nggak jadi karyawan tetap gitu? Maaf ya kak, kakak kurang tinggi katanya. Aku kalau misalkan buat diajak debat sebenarnya bisa. Kenapa teman aku yang istilahnya lebih pendek juga bisa terima. gitu, bisa terima kerja. Cuman aku nggak, istilahnya udah tahu gitu, udah tahu maksudnya gimana. Oh ya udahlah. Karena kamu merasa wajahmu dianggap kurang menarik. Ada foto before afternya? Coba kita lihat yang berikut ya. Ya dulu tuh kasarnya kayak wajahnya galak gitu kak. Iya. Dan kamu merasa kamu mengalami berbagai diskriminasi karena wajah kamu pada saat itu. Kita akan bahas yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpik Musik.